Suit yourself. Other of it. Between the lines. Di awal kisah, diperlihatkanlah sebuah satelit yang dipaksa jatuh ke dalam bumi oleh seseorang untuk menghancurkan dunia karena mempunyai balas dendam yang paling kusuma. Lalu kemudian kita diperlihatkanlah seorang laki-laki yang bernama Augustus Gibbons. Dia adalah seorang pendiri organisasi yang bernama Triple X untuk melakukan rekrutmen kepada seseorang di rumah makan ini. Kemudian si Augustus ini langsung melakukan perbincangan dengan seseorang untuk bisa memastikan bahwa dia adalah pahlawan sejati untuk bisa menjadikan agen terbaik. That's why Triple X. Di tempat inilah Gibbons akan melebarkan sayap organisasi yang bernama Triple X dan akan menyebarluaskan ke seluruh dunia. Dan sekarang dia sedang melakukan perbincangan bersama seorang pemuda yang bernama Neymar. Ya, memang seperti seorang pahlawan, tetapi Neymar mengatakan bahwa dia adalah hanyalah seorang atlet sepak bola untuk bisa mencetak gol yang paling banyak, tetapi bukan untuk melindungi dunia apalagi menjadi superhero. Tetapi Gibbons mengatakan bahwa Neymar pernah direkrut menjadi Avengers. Ya, memang itu sangat sulit dipercaya, tetapi Neymar tetap saja tidak mau karena dia adalah atlet sepak bola. Down on the ground, now! To the day. You just gonna... Selang beberapa lama kemudian, di markas EI, kematian Gibbons tertimpa satelit yang jatuh dari langit, membuat si EI turun tangan untuk menguak siapa pelakunya, dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Nyonya Lynn Collin. Kasus ini akan diusut tuntas. Diduga alat yang bernama Pandora's Box atau yang disebut dengan alat pengendali satelit yang telah ditemukan di tempat kejadian Gibbons meninggal. Pasti seseorang telah mengirim untuk memancarkan sinyal dan membunuh Gibbons. Singkat waktu dalam perbincangan yang sangat panas, tiba-tiba saja markas EI ada yang menyerang. Tanpa diduga, markas CIA telah diobrak-abrik oleh para pencuri yang misterius. Mereka semua menjadi panik, tetapi Lynn Collin langsung mengatakan untuk bisa menyewa seseorang dan akan mengambil kembali Pandora's Box yang telah mereka curi. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah seorang laki-laki botak bolenang yang sedang memanjat tower pemancar sinyal tanpa pengamanan sedikit pun. Dengan tanpa rasa takut, orang tersebut langsung mengambil kotak pemancar untuk mencurinya. Setelah mendapatkan tanpa banyak acara, orang tersebut langsung terjun bebas. Ya, orang tersebut yang bernama Sander Check. Dia adalah agen Triple X yang dalam masa pelarian. Kini Sander berada di suatu tempat terpencil yang jauh dari peradaban, dipandang sebelah mata oleh para pemerintah. Kedatangan Sander bagaikan malaikat yang telah menolong dalam situasi yang sangat kritis. Sander juga tinggal di sini mempunyai seorang bidadari yang selalu melayaninya setelah sibuk bekerja. Orang tersebut sangatlah sayang kepada Sander sampai akan melakukan apapun dia akan melakukannya untuk Sander.
Selang beberapa lama kemudian, ketika Sander sedang nongkrong di tengah kota, tiba-tiba saja ada orang yang misterius dan membawa sebuah tas besar mengatakan bahwa siap-siaplah dalam bahaya, dan orang tersebut tiba-tiba saja menghilang. Semuanya menjadi genting dan Sander pun langsung mengecek tas yang dibawa oleh orang tua tersebut. Tiba-tiba saja berisi bom yang sangat besar. Oh boy. You have 3 seconds to comply. Oh, ternyata itu hanya dramatis saja yang dibuat oleh Lincoln dan langsung menyebak Sander dalam situasi yang sangat genting. Semua bom termasuk juga senjata yang telah ditembakkan itu adalah palsu untuk bisa memancing Sander dengan amarahnya. Tetapi Sander mengatakan kita semua tidak ada hubungannya dan langsung mengatakan bahwa Gibbons telah meninggal. Mendengar berita itu, maka Sander pun langsung ngobrol dua mata dengan si Lincoln untuk bisa mengatakan bahwa memang ketua Triple X yang bernama Gibbons yang disaingi oleh para agen yang bernama Triple X. Mereka semua langsung mengatakan bahwa siapapun yang telah membunuh Gibbons, siap-siaplah untuk mati sekarang juga. Maka Sander pun langsung bersedia untuk bisa bekerja sama oleh Lincoln dan mengatakan kita semua harus bisa menguak siapa pelakunya yang telah membunuh Gibbons. I'm Triple X. Oh, welcome back, Triple X. Singkat waktu, Sander langsung terbang ke London menemui seorang mafia yang bernama Ansley. Dia adalah seorang wanita yang tadi penjara di hotel mewah bersama para konco-konconya. Sander langsung mengatakan untuk bisa mendapatkan sebuah informasi semua pelarian kriminal dan ingin mengetahui tempatnya. Tetapi Ansley mengatakan dia tidak mau mengetahui dan membicarakan kepada siapapun sebelum Sander langsung diobrak-abrik oleh seluruh bondon yang ada di sini. Setelah mengalahkan seluruh bondon yang telah menyiksanya, Sander pun bersih dari alat penyadap ataupun alat perekam. Maka Ansley pun langsung mengatakan tempat yang sangat mengerikan, yaitu tempat pelarian para kriminal yang bernama Cameron, tepatnya yang berada di Filipina. Kemudian setelah mendapatkan sebuah informasi dari Ansley, maka Sander pun langsung berbicara bersama Lincoln untuk datang ke sebuah tempat Cameron ataupun Filipina, dan mereka semua ada di sana. Lalu kemudian ketika scene berganti, diperlihatkanlah seorang laki-laki yang bernama Sheng. Dia adalah ketua mafia yang berada di pulau ini untuk bisa menstabilkan semua bisnis yang ada di tempat ini. Kemudian mereka berdua langsung melakukan perbincangan bersama seorang wanita yang bernama Serena untuk bisa membawa Pandora's Box ke tempat yang paling aman. Tetapi Sheng mengatakan bahwa tempat inilah yang paling aman karena mereka semua para pemerintah ataupun siapapun yang akan datang ke sini pasti akan habis oleh kita semuanya. Tetapi tetap saja Serena tidak percaya kepada siapapun. You forgot the queen. Kembali lagi bersama Lincoln dan Sander yang baru saja sampai di pesawat siluman untuk melakukan penerbangan yang sangat panjang menuju Cameron. Dengan fasilitas yang sangat lengkap, mereka akan menjalankan misi yang paling berbahaya, difasilitasi oleh seorang wanita yang bernama Becky. Alangkah terkejutnya Becky bahwa seorang legend telah turun tangan kembali setelah bertahun-tahun Sander menghilang. Dengan memasang wajah genit, Becky bukan hanya memberikan fasilitas tempur di medan perang, tetapi dia juga memberikan fasilitas gabrut di atas ranjang dengan memberikan obat pamungkas bisa bertahan 10 ronde. Come quiet. Captain Paul Donovan. Singkat waktu, Lincoln pun langsung mengajak Sander untuk bisa bergabung bersama para tentara terbaiknya. Tetapi Sander langsung melakukan perbincangan bersama para tentara tersebut karena Sander tidak mau kaku apalagi diatur oleh para badut para tentara yang sedang menggunakan seragam yang sangat mengerikan. Tentunya Sander pun langsung mempunyai rencana untuk menerjunkan mereka semuanya dan mengusir dari pesawat ini. I'm not gonna have clown. But who would you trust? No one has his number. I'm completely incorrect.
Singkat waktu, dalam perbincangan yang sangat panjang, Xander pun langsung mengundang kawan-kawannya yang berada di penjuru dunia untuk datang ke tempat ini dan akan mendapatkan sebuah misi yang paling berbahaya, menguak siapa yang telah membunuh ketua mereka yang bernama Gibbons. Sebagai prajurit ataupun agent Triple X, mereka semua siap bertempur sampai titik darah penghabisan. Tanpa banyak bacot, mereka pun langsung bersiap. Lalu kemudian mereka semua langsung berkumpul di suatu tempat untuk bisa melakukan persiapan yang difasilitasi oleh Becky. Xander bersama kawan-kawannya akan mendapatkan semua alat-alat, termasuk juga semua apa yang dibutuhkan dalam pertempuran, dari mulai senjata ataupun alat untuk bisa melakukan adu jotos, di mana mereka semua telah mendapatkan semua fasilitas ini dan akan mendapatkan sebuah hal yang mengerikan karena semuanya telah di-upgrade dari yang paling limit sampai yang paling terbaik. Singkat waktu, mereka semua telah datang ke sebuah pulau yang bernama Pulau Cameron. Kemudian Xander pun langsung meminta izin kepada ketua ataupun kepala desa untuk bisa singgah di tempat ini dan berpura-pura menjadi kriminal telah melakukan perampokan bank di suatu tempat dengan berbagai alasan. Maka Xander pun langsung memberikan upeti kepada ketua ataupun kepala desa sebagai tanda terima kasih. 22. Adele, next. Setelah mendapatkan izin dari kepala desa, Xander dan timnya pun langsung berbaur bersama orang-orang yang ada di tempat ini. Mereka semua langsung berada di posisi masing-masing. Terlihatlah seorang timnya yang bernama Adele yang sudah bersiap-siap untuk menaiki pohon kelapa dan bersiap-siap untuk melakukan penembakan karena dia adalah penembak jitu. Akan tetapi di sisi lain, Sheng yang telah mengetahui kedatangan Xander untuk menangkapnya dan mengambil Pandora's Box. Maka Sheng pun langsung memerintahkan kepada anak buahnya untuk membunuh Xander. Akan tetapi salah satu yang menjadi timnya Xander yang bernama Nikki yang akan menghalangi mereka semuanya dan langsung menyetel lagu DJ. Maka mereka pun langsung bergoyang. Lalu kemudian Xander pun langsung pergi ke belakang, tetapi ditemukan oleh salah satu timnya dari Sheng yang bernama Serena. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung melakukan adu bacot sampai akan melakukan adu jotos. Di sela-sela situasi yang semakin hot, maka Sheng pun langsung datang meraih mereka berdua dan langsung menyuruh untuk bisa melakukan perbincangan secara baik-baik karena tentunya kita semua adalah agent dari Triple X dan itu semuanya menjadi nyata. Tanpa diduga, ternyata Sheng bersama timnya adalah agent dari Triple X. Mencuri Pandora's Box adalah salah satu untuk menguak siapakah yang telah membunuh ketua mereka. Akan tetapi Sheng mempunyai pandangan lain terhadap CI yang bekerja untuk pemerintah dan tidak mempercayai mereka semua karena sudah menjadi rahasia umum. Pemerintah hanya bekerja untuk kepentingan pribadi saja. Selang beberapa lama kemudian, ketika perbincangan yang semakin panas, tiba-tiba saja agent CI termasuk juga para tentaranya yang datang dan langsung membantai mereka semua. Tanpa dipungkiri, tempat ini langsung digerebek oleh para tentara dan CI. Ternyata apa yang dikatakan oleh Sheng ada benarnya juga. Mereka semua bekerja hanya untuk kepentingan pribadi karena tidak sesuai dengan prosedur yang telah disepakati bersama Lincoln. Tetapi dengan santainya Xander terus mengulur waktu untuk bisa menjalankan misi sesuai dengan rencana. Akan tetapi keadaan semakin memanas, maka disinilah arena pertarungan telah dimulai. Suit yourself. Between the lines.
pertarungan yang sangat brutal. Serena tidak akan pernah membiarkan siapapun yang telah memiliki Pandora's Box. Tetapi dengan santainya, Xander pun langsung mengatakan kepada Serena untuk bergabung karena dia adalah agent Triple X yang paling berani. Moscow, at least 25 a sword like Singkat waktu, selang beberapa lama kemudian, mereka semua telah berada di markas bersama Lincoln dan mendapatkan sebuah pesan yang sangat misterius dari seseorang dan mengatakan bahwa ada ribuan satelit yang akan diturunkan ke bumi dan semua akan menjadi bencana yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, mereka semua harus bisa bergerak untuk bisa menguak siapakah orang tersebut karena Pandora's Box yang telah dihancurkan itu adalah palsu. Lalu kemudian mereka langsung memutar kembali video CCTV ketika Shang mencuri Pandora's Box dari Lincoln. Melihat hal yang seperti itu, ada sesuatu yang menjadi kejanggalan dari mereka semuanya. Dari sekian orang yang berada di tempat tersebut, ada seseorang yang telah mencurigainya dan orang tersebut sangatlah santai ketika ada melakukan pembajakan oleh Shang di tempat itu. Ya, orang tersebut adalah seseorang yang sudah menjadi agent yang bernama Jack Barner. Nah, dengan keadaan yang seperti ini, mereka pun langsung bergegas untuk bisa melacak keadaan si Jack. Dan tiba-tiba saja mereka semua mendapatkan sebuah tempat, dan tempat tersebut adalah tempat yang misterius. Singkat waktu, inilah si Jack yang telah memberikan pesan kepada mereka semua bahwa ada satelit yang akan dijatuhkan ke bumi. Akan tetapi di sisi lain, Xander bersama timnya yang sudah sampai di tempat ini untuk bisa melakukan peringkusan kepada si Jack dan akan melakukan persiapan di tempat ini membangun sebuah base camp. Semua sinyal GPS termasuk juga pengubah sinyal mereka semua sudah siapkan di tempat ini, dan Xander pun langsung ngobrol bersama Serena bahwa mereka akan mendapatkan sebuah guncangan yang sangat besar, maka harus bersiap-siap. Dengan rencana yang sudah disiapkan, mereka semua pun langsung bersiap-siap, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa Jack telah bergerak selangkah lebih cepat. Mereka pun harus bergegas untuk bisa menancapnya. Sungguh sangat disayangkan ketika waktu yang sangatlah mepet, mereka pun langsung dikagetkan dengan jalanan yang sudah menjadi macet. Tiba-tiba saja Shang pun sudah berada di tempat ini dan mereka semua saling mentatap-tatapan dengan penuh kebencian. Tetapi Shang mengatakan bahwa kalian semua adalah kacung pemerintah, siap-siaplah untuk musnah di dunia ini karena kita semua akan menyelamatkannya. Singkat waktu, Xander bersama Shang pun sudah berada di tempat ini, tetapi mereka semua tidak melihat keberadaan Jack. Tanpa diduga, tiba-tiba saja Jack sudah berada di belakang dan menodongkan sebuah pistol kepada mereka berdua. Akan tetapi di sisi lain, kita diperlihatkanlah Adele yang sudah berada di gedung lain untuk membidik Jack dari kejauhan, sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Xander. Untuk bisa mendapatkan spot yang pas, maka Xander pun langsung mengulur waktu sambil berjalan ke sebuah tempat untuk bisa mendapatkan spot yang tepat. Dirasa sudah cocok, maka Jack pun langsung ditembak. I'm serious. There. Nice shot. Edan sekali, bidikan yang memang tepat sasaran. Tentunya Pandora's Box pun langsung diambil oleh mereka semuanya. Akan tetapi tiba-tiba saja si AI langsung turun tangan bersama Lincoln dan mengambil Pandora's Box. Entah apa yang dipikirkan oleh Lincoln. Mereka semuanya, Shang pun langsung ditangkap oleh mereka untuk bisa diamankan dan langsung bergegas. Tiba di sebuah kapal siluman, mereka semua akan melakukan penerbangan yang sangat panjang dan langsung membawa Shang bersama Xander. Akan tetapi Lincoln mendapatkan sebuah panggilan dari pemerintah untuk bisa menghapuskan Triple X bersama para agennya. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja Lincoln menghajar dan langsung menghabisi Xander sampai mati. Engines hot.
Kemudian di sisi lain, para agent Triple X pun langsung kewalahan karena seluruh para tentara yang telah memburunya sesuai apa yang diinstruksikan oleh para pemerintah untuk bisa menghapuskan agent dan organisasi yang bernama Triple X. Nah, di sisi lain kita diperlihatkanlah bahwa Sender tidak mati dan memakai baju pelindung. Disinilah mereka semua langsung membalaskan dendam dan langsung melakukan pertempuran yang sangat dahsyat. Pertempuran yang sangat mematikan, di mana seluruh para agent Triple X telah terpojok. Mereka semua telah kehabisan peluru dan amunisi, yang hanya mereka dapatkan adalah senjata runcing saja. Dan inilah mereka semua harus bisa melawan sampai titik darah penghabisan ketika akan bunuh diri tiba-tiba. What's up? Darius Stone. Triple X since 2000. Untung saja salah satu agent Triple X datang langsung menolong dia yang bernama Darius. Kemudian kita di sisi lain Sender yang terus berusaha untuk bisa mengamankan pesawat karena telah tertembak mati. Dan kita diperlihatkan juga Lincoln yang kini sudah menjadi jahat dan dia telah menyerang untuk bisa menurunkan sebuah satelit kepada seseorang, dan dialah dalang dari semua ini. Sheng yang hanya tidak berdaya dan sudah mendapatkan sebuah peluru di tubuhnya, maka Lincoln pun langsung menjatuhkan sebuah satelit untuk bisa memusnahkan manusia. Akan tetapi semuanya tidak seperti itu karena mereka semua telah mendapatkan sebuah rencana. Maka Sheng pun langsung menjatuhkan Lincoln sampai mati. Dan sekali, untungnya mereka semuanya telah menemukan bahwa Sender telah selamat dan langsung terjun bebas di atas ketinggian. Mereka semuanya telah senang bahwa Sender telah mendapatkan Pandora's Box. Akan tetapi dengan tekad yang sangat kuat bahwa dia langsung menghancurkan Pandora's Box untuk kedamaian dunia. Selang beberapa lama kemudian, seluruh agent Triple X telah berkumpul di tempat ini dan melakukan upacara kematian dari Augustus Gibbons. Mereka semua sangat menghormati ketua dan sangatlah bersedih karena telah kehilangan dia. Akan tetapi di sisi lain kita diperlihatkanlah bahwa Sender sangatlah tidak daya upaya melihat semua ini, bahwa ketua yang telah dicintainya telah tiada. Tiba-tiba saja datang seseorang yang telah bertopi dan dia adalah Gibbons. Anjir, tiba-tiba saja ada di tempat ini dan menyaksikan upacara kematiannya. Ternyata Gibbons telah selamat dari insiden tersebut. Maka mereka semuanya tidak mengetahui, hanya Sender saja yang tahu. Disinilah film pun tamat. See you later, X. Bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini memang sangat menegangkan sekali. Dan kami ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film terbaru bersama Kadia GC. Terima kasih, bye-bye.